Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam. Kali ini kita akan belajar kitab hikam dengan tema atau dengan judul 8 tahapan ilmu hakikat versi kitab hikam, atau 8 tingkatan ilmu laduni kitab hikam. Nah, kitab hikam tentu syarahnya sangat banyak. Ada syarahnya Imam Syarqawi, ada syarahnya Imam Sarnubi, ada syarahnya Ibnu Ajibah, ada Ibnu Abbad, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, sekarang yang mau kita coba jadikan referensi utama ini syarah kitab hikam Iqadul Himam. Iqadul Himam karangan Syekh Ibnu Ajibah. Nah, kelebihan syarah hikam yang ini, Iqadul Himam ini, dia itu dibagi menjadi beberapa bab. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3. Sedangkan yang lainnya enggak. Ini misalnya yang Minahul Qudsiyah, dia hanya berdasarkan penomoran saja. Atau yang ini, yang Ghaisul Mawahib, juga sama, yang Arandi ini. Nah, kalau yang ini kelebihannya dibagi per bab. Kenapa per bab itu kelebihan pertama? Sehingga misalnya di sini bab ke 23. Nah, kita jadi tahu apa isi bab 23 tersebut. Nah, maka jawabannya bab ke 23 ini membahas bagaimana caranya mendapatkan ilmu hakikat atau ilmu laduni. Yang pertama, di tengah, lalu kalau sudah dapat ilmu hakikat dan ilmu laduni itu apa yang akan terjadi pada diri kita, ya kan? Nah, kemudian pada akhir cerita, akhir bab dijelaskan, lalu kalau ilmu laduni itu pergi dari kita, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira begitu. Jadi awalnya apa itu ilmu laduni dan bagaimana cara mencarinya, tengahnya bagaimana, ya, apa yang terjadi pada diri kita kalau ilmu laduni itu masuk ke dalam diri kita, lalu pada akhirnya apa yang mesti kita lakukan ketika kemungkinan ilmu laduni atau ilmu hakikat itu pergi dari kita, ya kan? Jelas 3. Itu keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, pada syarah ini itu ibarat sebuah cerita. Dia itu mengandung pembukaan, inti, dan penutup. Maksudnya gimana? Maksudnya contoh di sini nih. Misalnya hikmah ke 212 dan hikmah 213. Nah, maka di antara hikmah 212 dan hikmah 213 ini ada penghubungnya. Nah, itu kan, itu kelebihannya. Jadi kita tahu rangkaian cerita dari hikmah 212 ke hikmah 213 ke hikmah 213 dan terus. Kenapa? Di antara satu hikmah dengan hikmah lain ini ada penghubungnya. Jadi singkat cerita ini misalnya hikmah ke-13, maka dia akan didahului dengan pembukaan yang merupakan akhir dari hikmah sebelumnya, dan nanti setelah inti hikmahnya di akhir cerita itu akan dikasih akhiran yang merupakan awal dari hikmah berikutnya. Itu kelebihannya yang bisa saya tahu dari kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga ini, kelebihan yang ketiga, pada beberapa syarah
Musonef itu mengatakan bahwa syarah ini ditulis dalam kondisi sang penulis Ibnu Ajibah dalam kondisi tajalli. Beliau mengatakan, saya nggak tahu apa yang saya tuliskan ketika mensyarah ini, tiba-tiba jadi. Nah, jadi dia itu menulis ketika dalam kondisi wusul, ketika dalam kondisi tajalli. Itu minimal 3 keutamaan dari Syarah Hikam Iqadhul Himam. Nah, kalau Anda butuh terjemahannya sudah ada, minimal cuplikan nggak lengkap, atau yang terjemahan yang sudah di-upload di internet banyak, Anda tinggal download saja, silahkan. Insya Allah tidak melanggar undang-undang hak cipta. Banyak, nanti linknya yang di tempat saya juga ada, karena saya sudah nah, satu itu. Nah, kedua, supaya Anda nggak ragu nih, untuk menerangkan kitab hikam ini, tentu saya sudah membaca minimal 4 kitab, 5 lah. Satu ini Syarah Hikam Iqadhul Himam, yang kedua Syarah Hikam Syarqawi, yang ketiga Syarah Hikam Waisul Mawahib, kemudian yang keempat pakai Syarah Hikam Imam Syarnubi, dan yang kelima itu kita pakai hikam ini Imam Syekh Ramdan Al-Buti, baik yang terjemahnya maupun yang bukan terjemahnya. Tuh. Lalu yang terjemahnya kita ini ada dari Syekh Ramdan Al-Buti, ini ada terjemah yang ini, lalu ada terjemah yang Iqadhul Himam tadi itu, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba mulai pembahasan masuk kepada yaitu level pertama. Nah, sehingga kita tahu ada 8 bahasan tentang ilmu hakikat yang ada di dalam hitam. Taunya dari mana? Tahu dari sini. Dijadikan satu bab menjadi bab ke-23. Kalaulah tidak ada pembagian per bab seperti ini, orang-orang yang tidak mendalami seperti saya ini yang dangkal ilmunya itu akan kurang tahu apakah nanti setelah hikmah 219, 20, 21 itu masih mengenai ilmu hakikat atau bukan, atau sebelumnya ini ilmu hakikat enggak. Tapi kalau ini kita jadi tahu, oh ini minimal itu bahwa satu puzzle bab ke-23 itu merupakan ilmu hakikat satu. Nah, kemudian yang ingin saya katakan, dengan adanya pembagian bab ini kita akan tahu bahwa Anda tidak akan punya pemahaman yang paripurna tentang ilmu hakikat jika Anda memahaminya hanya 1 hikmah saja. Nah, kalau penomoran hikmahnya saya berdasarkan ini kitab Minahul Qudsiyah karangan Imam Syarqawi. Nah, kalau di sini hanya babnya saja, tetapi hikmahnya enggak dikasih nomor. Nah, untuk penomorannya saya pakai kitab yang ini, yang saya punya, Imam Syarqawi. Jadi penomorannya berdasarkan kitab Minahul Qudsiyah karangan Imam Syarqawi. Pembagian babnya berdasarkan kitab Iqadhul Himam karangan Ibnu Ajibah. Jadi jelas ya. Nah, kita lanjut. Nah, misalnya kita memahami wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bih wa illa fajalla rabbuna ayyatasila bi syai'un aw yatasila huwa bi syai'in. Nah, ini kan hikmah nomor 212. Nah, pemahaman hikmah nomor 212 ini tidak akan sempurna kalau dia tidak memahami hikmah berikutnya sampai lengkap yang 8 tahapan ini. Kenapa? Bisa jadi dia akan tersesat di tengah jalan. Ibarat sebuah perjalanan lah. Perjalanan dimulai dari hikmah 212. Kemudian lanjut ke hikmah 213. Lanjut ke hikmah 214. Nah, dia berhenti di sini belajarnya. Udah, dia nggak akan wusul kepada Allah. Kalaupun wusul nggak sempurna. Kalaupun sempurna mungkin itu sudah warid ilahiyah lah. Tapi secara teori tidak. Atau mungkin ada seseorang yang langsung membaca hikmah terakhir, yaitu hikmah 213 yang isinya itu latat lubanna gitu kan. Itu dia juga tidak akan paham apa itu warid. Wah, warid ini sesuatu yang enggak. Padahal kalau kita baca sebelumnya kita akan tahu bahwa warid itu adalah sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seseorang. Jelas ya? Nah,
Sekarang kita mulai. Tadi kan disebutkan 8 tahapan ilmu hakikat versi kitab fikih. Kan itu. Yang pertama adalah disebut di sana dengan istilah wusul. Imam Ibnu Athaillah mengatakan wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bih. Jadi seseorang dikatakan sudah wusul atau sudah sampai kepada Allah kalau dia mengetahui ilmu hakikat tentang Allah. Nah, ilmu hakikat tentang Allah tidak akan bisa dipahami kalau kita tidak mengenal yang namanya sifat-sifat Allah. Kalau kita tidak mengenal yang namanya Asmaul Husna. So, kalau begitu tahapan pertama, jika Anda kepingin tahu ilmu hakikat, jika Anda pengen tahu ilmu laduni, maka Anda harus paham sifat-sifat Allah, harus paham nama-nama Allah. Ya, tahapan pertama. Kalau orang nggak ngerti sifat Allah, nggak ngerti nama Allah, kemudian mengatakan dia paham hakikat, itu sudah bisa dipastikan ilmu hakikat jalur kiri, kira gitu. Ya karena akhirnya walau alam, terserah Allah kan kira gitu. Nah kalau pakai istilah Gus Baha, mungkin dia itu jadi waliullah yang jalur bodoh, bukan ulama. Kan ada waliullah bukan ulama, ada waliullah yang ulama. Nah kalau yang waliullah bukan ulama, yaitu nggak ngerti apa-apa, tapi dia faktanya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, faktanya dia jadi waliullah. Nah, udah tahapan yang pertama itu ya. Jadi mulailah dengan mempelajari, memahami, lalu meresapi sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna. Bisa yang dinamakan yang Allah wujud, kita bapa dan seterusnya. Asmaul Husna yang yaitu yang 99 itu. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wal mughni dan seterusnya kan yang pertama. Nah yang kedua, tahapan kedua yaitu dekat dengan Allah, qurbu. Nah kita fikih mendefinisikan qurbu itu qurbuka minhu antakuna musyahidan li qurbihi. Yang dinamakan dekat dengan Allah itu apabila kita bisa menyaksikan betapa dekatnya Allah dengan kita. Ya kan, tadi kan sudah tahu sifat-sifat Allah. Ketika kita tahu Allah Maha Pencipta, maka ketika kita melihat sesuatu, pohon misalnya, kita lihat, wah ini pohon ini pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat kucing bergerak, kita, oh ini kucing pasti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita jalan melihat misalnya ada ular mati, kita kata ini ada yang mematikannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhyi wa yumit, gitu kan. Terus, nah, sehingga pada akhirnya kita itu akan merasa sangat dekat, dapat menyaksikan betapa jelasnya kekuasaan Allah di depan mata kita, di dalam hati kita, di dalam pendengaran kita. Kita mendengar angin berhembus, langsung ingat, oh ini angin ada yang menggerakkan. Siapa? Allah. Kembalinya ke Allah lagi, bukan kembali ke pengetahuan manusia. Oh angin bergerak karena ada udara padat dan udara kosong, ada panas, ada dingin, sehingga pergeseran udara. Enggak ke situ. Itu tahapan beda lah. Ini tahapan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah begitu, setelah seseorang sampai kepada Allah, seseorang dekat dengan Allah, kemudian dia akan ada tajalli, tampak jelas semua kekuasaan Allah, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Allah lagi. Tentu kalau sudah tajalli itu sudah perasaan. Tajalli setiap orang berbeda-beda. Kita hanya bisa membicarakan teorinya saja, dan mudah-mudahan kita berdoa termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami tajalli. Jadi jelasnya gimana? Nggak usah yang sulit deh. Kita setiap memandang suatu jelas itu adalah makhluk Allah, ada yang menciptakan, ada yang menggerakkan, ada terus gitu, begitu jelas semuanya tentang Allah. Ya, ketika kita sudah mengalami tajalli itu, yang ketiga, maka masuk pada tahapan berikutnya,
yang keempat, yaitu mata warodatil waridatul ilahiyatu alaika hadamatil awaida alaika innal muluka idza dakhalu qaryatan saduha. Maka ketika kita mengalami tajalli, masuklah warid ke dalam diri kita. Apa itu warid? Sesuatu dari Allah yang masuk ke dalam diri kita. Tentu banyak bahasanya. Ada yang mengatakan ilmu hakikat, ada yang mengatakan ilmu hikmah, ada yang mengatakan ilmu akhlak, ada yang mengatakan hidayah, ada yang mengatakan ilmu. Pokoknya semua hal lah. Tapi intinya warid itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah mengalami tajalli, orang tersebut sudah dekat dengan Allah, dan orang tersebut sudah sampai kepada Allah versi pemahaman kitab hikam. Kira-kira begitu. Nah, ketika warid ilahiyah itu masuk ke dalam diri seseorang, maka warid ilahiyah itu akan mentransformasikan orang tersebut, akan merubah orang tersebut dari malas menjadi rajin, dari buruk menjadi baik, gitu kan? Istinya dari duniawiyah menjadi duniawiyah plus ukhra, ya, dan seterusnya. Pokoknya orang berubah itu, berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Kalau perubahan sebaliknya dari baik menjadi buruk misalnya, berarti waridnya itu bukan warid ilahi, tetapi warid iblisi, kira-kira begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari sekian hal yang masuk, yang diberikan oleh Allah kepada seseorang ke dalam hatinya, dari sekian banyak warid, dari sekian banyak ilmu hakikat, dari sekian banyak ilmu laduni, itu masuk kepada tahap berikutnya, yaitu tahap yang kelima. Seseorang itu akan mendapatkan warid al-qahar. Apa itu warid al-qahar? Kita baca dulu teks hikamnya. Al-waridu ya'ti min hadrati qahar li ajli dzalika la yusadibuhu syai'un illa dama. Tadi pada sebelumnya kan, kalau warid masuk ke dalam diri kita, kemudian semua perilaku buruk di dalam diri kita sedikit demi sedikit itu akan hilang, sehingga hati kita menjadi terang, sehingga kita menjadi jelas atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu, setelah diri kita ada warid ilahi di dalam diri kita, dalam hati kita, dan apapun yang kemudian akan menimpa diri kita itu pasti hancur. Karena apa? Di dalam diri kita ada warid al-qahar. Contoh nih yang sering ditakuti oleh orang, misalnya ilmu santet. Nah, orang yang sudah yakin dengan warid al-qahar, dia nggak akan takut dengan santet. Santet lah. Karena apa? Dia yakin hanya Allah lah yang berkuasa. Kalau menurut Allah nggak masuk ke santet, nggak akan masuk. Kalaupun masuk, nggak masalah. Meninggal lah. Dia meninggal dalam keadaan bertauhid, nggak masalah. Bagi orang-orang yang sudah wusul, hidup dan mati itu sama aja. Hidup itu, mati itu hanya perpindahan alam saja dari dunia ke akhirat. Nggak ada tuh misalnya ini fisik kita, ini ruh kita bersatu. Mati itu ini roh berpindah ke alam bardasar. Terus susahnya apa? Ini kita tinggalkan nih jasad di dunia, kita berpindah ke alam, ya udah, nggak ada masalah. Kalau kemudian perpindahan kita ini dipicu oleh santet misalnya, ya udah nggak masalah. Dipicu dengan ilmu yang lain nggak masalah. Tapi itu tentang izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keyakinan itu al-qahar. Cuman sayangnya sebagian orang ini kemudian memahami warid al-qahar ini sebagai warid kejaduhan. Misalnya kalau membaca ya qahar, ya qahar, ya Allah, ya qahar sekian ratus kali, sekian ribu, maka akan jaduk, maka semua musuh akan luluh lantak, kira-kira gitu. Nah, itu versi lainnya lah. Itu mungkin kalau dalam doa sehari itu ada istilah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Jadi kalau kita bersama Allah, nggak ada tuh yang bisa membahayakan kita. Semua hal yang di langit maupun aman kita. Kalau di sini, kalau kita sudah paham warid al-qahar, hancur tuh semua yang mencoba menyerang kita. Kira-kira begitu, ya kan?
Nah, udah. Kemudian setelah tahap kelima ini terlewati, kemudian kitab hikam ini masuk pada tahap berikutnya yang keenam, yaitu kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi wa fi dhahirun wa mawjudun hadirun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa terhalang oleh sesuatu pun. Kalaupun ada yang mencoba menghalangi, itu pasti nggak bisa. Karena apa? Karena yang menghalang, di dalam yang menghalangi tersebut itu Allah nampak jelas, zahir, hadir, kira-kira begitu. Ya kan, kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi wa fi dhahirun wa mawjudun wa hadirun. Kira-kira begitu ya kan? Jadi enggak. Nah, cuman persoalannya kita kadang enggak bisa melihat hadirnya Allah itu di dalam diri kita. Itu kalau ya orang-orang yang belum wusul, belum dekat dengan Allah, belum tajalli, belum mendapatkan warid ilahi, belum mendapatkan warid al-qahar. Tetapi kalau orang-orang yang sudah melalui proses ilmu hakikat itu tadi, pada akhirnya dia akan jelas nampak Allah, apa kuasa Allah di depan kita, di belakang kita. Ini semuanya serba tentang Allah gitu. Semuanya diciptakan Allah, semua atas kuasa Allah, qudrat irada Allah. Nah, seandainya itu nggak ada larangan paham wahdatul wujud dan ilhad, itu sebagian wali itu akan terjerumus ke sana karena saking dekatnya, kira-kira begitu. Nah, bedanya itu bahwa Allah tidak terhalang. Pada akhirnya bisa jelas. Lalu berikutnya ini singkat saja. Teks hikam pada tahapan ke-6 ilmu hakikat itu mengatakan la tai'as min qabuli amalin, la tai'as min qabuli amalin la tajidu fihi wujudal hudur farubbama qabila minal amali ma lam tudrik tamratuhu ajilan la tusak kianna waridan la talamu tamratuhu falaisal muradu minas sahabi al imtor fa innamal muradu minha wujudul atma. Ya, kemudian selanjutnya begini, kita tadi kan istilahnya Allah sudah menampakkan sangat jelas kuasa Allah gitu kan, sudah sangat jelas. Nah, kemudian hati kita ketika ibadah itu hadir, seperti dalam teori ihsan, beribadahlah kamu seakan-akan bisa melihat Allah, atau kalau nggak bisa seakan-akan Allah melihat kita. Nah, itu kan istilah hudurul qalbi. Nah, pada tahapan ke-7 ini seseorang itu harus bisa hudurul qalbi, menghadirkan Allah ketika ibadah, menghadirkan Allah dalam semua hidup dia. Allah itu hadir, hati kita itu hadir karena ya begitu. Apa maksudnya hadir? Kembalikan lagi ke depan tadi itu, wusul, paham asmaul husnanya gimana, terus sifat-sifatnya Allah kembali. Itu bukan hadir yang macam-macam. Misal Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi hari kita itu bisa menyaksikan, oh ini karena Rahman Rahimnya Allah, oh ini karena Allah yuhyi wa yumit, oh ini karena Allah itu zat yang maha kaya, maha bijaksana dan lain-lain. Kira-kira begitu. Nah, maka di sini kita bisa mengatakan kalau kita ketika beribadah bisa hadir hati kita seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan dilihat Allah, itu mantap. Karena apa? Sebagai hal tersebut bisa menjadi salah satu tanda kalau amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau nggak bisa hudur gimana? Ya nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Oh iya, karena nggak adanya tanda tidak bisa menjadi bukti bahwa amal kita itu nggak diterima. Siapa tahu kita memang istilahnya kita beramal, beribadah nggak bisa hadir, nggak mendapatkan balasan di dunia, semua ibadah kita itu nanti dibayar kontan di akhirat. Kira-kira begitu. Jadi istilahnya hadir nggak hadir tetap beribadah. Nah, itu pertama. Ya, dengan yang kedua, hudurul qalbi, selalu berusaha hadir hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedelapan, la tatlubanna baqa alwaridati bada ambasatot anwaroha wa audangat asroroha falaka fillahi ghinan kan kulli syai'in walaysa yughnika anhu syai'un.
tatalluqa ila baqa'i ghairi dalilun ala adami wijdani kalahu wasti hasuka bi fiqdani masyahu dalilun ala adami uslati kabih. Jadi tahapan yang terakhir itu istilahnya kan begini tadi pada sebelumnya, kita sudah berusaha wusul, setelah wusul kita sudah berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dekat dengan Allah kita sudah berusaha tajalli, kemudian kita mendapatkan warid, kemudian sebagian dari warid al-qahar. Setelah itu berusaha supaya hati kita itu selalu hadir di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semua itu tiba-tiba lenyap gimana? Ya udah gak masalah. Kenapa gak masalah? Kita sudah mendapatkan sesuatu yang paling berharga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersama kalau kita sudah bersama, yang lainnya sudah nggak penting, yang penting Allah kalau kita diberi oleh Allah, terima. Kalau pemberian diambil, ya gak masalah. Yang penting kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tentu banyak bisa multitafsir, tapi minimal kita paham selama kita masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu artinya kita masih punya sesuatu yang sangat berharga. Dalam bahasa hikam, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Cukuplah Allah gitu bahasa. Karomah nggak penting lagi, wusul mas mau nggak penting, jangan kayak gitulah ya, istilahnya. Intinya begitu. Pada akhirnya, pada awal ceritanya kita supaya bisa mengenal Allah, supaya wusul, tapi pada akhir cerita, pada akhirnya ketika hal-hal yang kita peroleh itu kemudian diambil oleh Allah, ya udah nggak masalah. Nah, pada akhirnya simpelnya itu bahwa kita harus selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau versi hikam ini 8 tahapan itu kebanyakan bukan titik beratnya bukan pada zikir yang pakai mulut yang la ilaha illallah, tapi zikir yang pakai otak, pakai hati, pakai pikiran gitu kan, kayak sedekah seperti itu. Tapi kalau belum bisa seperti itu, ya kita bisa melatihnya dengan cara ya afdhalul dzikri, perbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ampuh misalnya pada satu kondisi, pada satu keadaan kita nggak tahu apakah sesuatu ini patut kita syukuri sehingga kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau justru sebaliknya apakah sesuatu ini patut kita istighfar sehingga kita patut mengucapkan astagfirullahaladzim. Kita nggak tahu, ragu, ya udah zikir aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau kita baca tasbih subhanallah, kayak begitu. Sudah jelas ya. Itulah 8 tingkatan ilmu hakikat atau ilmu tajalli menurut versi kitab hikam. Saya ulang lagi, yang pertama yaitu wusul, yang kedua dekat dengan Allah, yang ketiga tajalli, kemudian yang keempat warid ilahi, yang kelima walid al-qahar, yang keenam Allah tidak terhalang, yang ketujuh itu selalu hudurul qalbi, dan yang keempat cukuplah Allah bersama kita. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kelompok orang-orang yang bisa melalui 8 proses itu dan menjadi salah satu waliullah. Allahumma amin. Menjadi salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tentu itu kalau versi kitab hikam. Tapi kalau cara yang lain juga ada, misalnya pada ayat Ali Imran ayat 31 itu kan Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kamu kepengen dicintai Allah, ikutilah Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Ya udah, ujungnya sama. Ujungnya kita menjadi orang yang diampuni dan dirahmati. Jadi itu sama ujungnya. Ini simpel. Ikuti Rasulullah, maka kita akan diampuni dan dirahmati. Kalau ini 8 tahap hikam tadi. Dalam mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan lupa pada pemirsa sekalian untuk men-like, subscribe channel ini dan men-share agar kita sama-sama menjadi kelompok orang-orang yang bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.